mulut aku urusannya sama kau apa? Kalian yang Masuk Komal, kau lakinya Edis kau. Kau bilang Edis itu pembela. Iya. Kalian dulu ya. Edis nggak punya burung. Ah, apa kau? Edis impoten. Nah, apa kau? Kau mulut kau. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Ngomong kau. Edis penyembah kelamin Nandar bilang sama apa? Juma itu lebih kejam itu mulut. Iya, kenapa Edis kau? itu sekedar menjawab. Edis itu sekedar menjawab itu. Giliran Tuhan kau dibilang terkutuk, tertawa kau. Giliran Edis yang dikatakan jelek, kau kalian itu nangis. lebih jelek tuh. Kalian itu lebih jelek itu. Kalian duluan tuh. Yang dijawab Edis itu apa? Yang dijawab Edis itu apa? Ayo. Iya. Ayo, Ini kok gimana? tunggu lu, aku satu ya. Teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan ya. Tuhannya dikatain terkutuk nggak marah. Giliran Edis dikata-katain dia ngamuk. Emang di penyembah Edis. Enggak, kalau berani kalian naik sama dia. Kalau kalian berani naik. Pacaran Naik ke Komal. LGBT kali ya? Edis nggak berani. Naik ke Komal dia naik. Kalau orang Islam yang memang punya apa ilmu dikit lah. Itu yang Itulah makanya itu benar kata si nenek-nenek Islam benar awam kata si itu. Edis. Coba Benar kata si Edis. Ketika orang Kristen, ketika orang Kristen membahas dengan bersolo, itu di mana Edis pernah membawakan Bibelnya sendiri? Ayo. Dia nggak menganggap Yesus itu Tuhan. Cobalah dengarkan di jejak digital itu di VT-VT-nya umat Muslim. Anda aja Mbak Ustadz Arif, mana butuh dia Edis nyembah Yesus atau enggak? Seandainya pun terang-terangan Edis mengakui tidak menyembah Yesus, orang ini nggak peduli, karena orang ini peduli kepada Edis, karena Edis menurut orang ini sudah luar biasa berani menghujat agama Islam sehingga membuat banyak umat Islam emosi. Yang dibutuhkan Bapak ini adalah melihat emosi orang Islam, bukan melihat mana benar mana salah. Itu loh. Kalau aku Kita lihat, udah baca. kalau Bunda lihat si John ini tuh dia sangat membela Edis, dia sudah sangat terlalu mencintai Edis tuh. Mereka kan menghalalkan LGBT-nya toh. Sudah memang kebiasaan dia Bu dari dulu. Dulu menuhankan manusia. Edis pun sekarang dijadikan Tuhan kan gitu kan. Iya. Batang sama batang rohani, sama batang rohani. Terus menaikkan. Ya. Iya. Larilah kau. Kalau udah batang menaikkan. rohani. Turun dia. Aduh, ya Allah. Naik kita pula ini bentak-bentaknya enak aja. Nah, Komal orang Kalau yang bentak-bentak aku punya kontribusi dalam hidup aku masih terima kau. Siapa? Apa kau? nggak kenal juga. Nek, kalau iya, kenal juga enggak. Bagus Apa? ini suruh buka kamera dia. Gini, Suruh buka kamera dia. Gini Mbak Ripa. Ya buka kayak gini bang. Kalau ngomong gini, kalau kau laki-laki saja buka kamera dulu. Keluar. Marah mama aku kau. Ayo. Buka kameramu. Ayo. Biar kita, ya udah saya diskusi sama dia Hatua ya Bunda sama Ustadz Arif izin buka kamera. Saya udah undang kamu buka kamera, saya akan dibuka. Oke. Saya mau ngobrol sama orang ini. Bentar, saya mau tanya. Menurut kamu, ketika Edis mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks itu benar atau tidak? Udah. Saya tidak membahas yang itu. Saya tanya dulu, kamu kan membenarkan Edis, kan kamu naik ke sini membela Edis. Kalian tadi curhat-curhat membahas si Edis kan? Itu benar kata si Edis. Giliran orang Kristen membahas orang Islam itu penistaan agama. Tapi kalau yang mana penistaan agama? Tunggu. Kalau ngomong tuh pakai bukti. Kalau ngomong tuh pakai bukti kau. Kau jangan mentang-mentang kau buktikan, lapor ke kantor polisi. Kalau memang Edis itu benar, kenapa dia kabur? Diam kau dulu. Nandar masih di Indonesia, aku di Indonesia. Bahkan aku kemarin baru ketemu penyidik tahu. Bahkan Bang Zuma. Diam dulu. Makanya kalian ya udah bebas. berarti kau akui presiden. Kalian ya kau itu bilang bebas berarti ngomong. presiden nggak becus. Bilang dulu. Kalian ya itu udah kau bebas bilang ngomong pemerintah di Indonesia nggak becus. Akui dulu. Berarti kau akui negara ini nggak becus. Akui. Itu susah. Akui. Nggak usah banyak cerita.
Katakan dulu, mulut kau yang bilang, berarti pemerintahnya nggak becus. Hidup di negara ini enak. Nggak usah banyak cerita, nggak usah kau curhat, Kalian itu enak. nggak usah kau curhat, nggak usah banyak cerita Kalian kau. itu enak Tanya sama hidup kau, di berarti sini. kau Kalian mau ngomong apa aja bebas. Kalian Sekarang mau ngomong ku apa saja tanya, bebas. memangnya Memang kalian ngomong apa kau saja kayak bebas. perempuan kau. Ya, indah. Kayak Memang perempuan kalian itu kau. ngomong masuk suka hati. Iya. Giliran kena Edis kalian tuh Yaudah. habis. Nggak bisa Kalau Edis kalian. itu benar, kenapa kabur ke luar negeri? memang kalian Kabur, takut sama Edis. Tuhan kau kabur. Kalian takut sama Edis. Siapa? Sama Edis saja kalian takut, apalagi dengan Tuhan Yesus. Ya, Edis. Sama Edis saja Jangan, takut kalian. tunggu. Kau bilang aku takut sama Edis. Enggak, kalian sama Kau takut tahu sama nggak? Edis. Coba naik sama Edis. Naik sama Edis. Kau tahu, aku naik ke Komal Edis, kau Naik. nggak nonton. Oke, aku tunjukkan kau videonya ya. Aku di kick tempat Edis ya. Nih ya, kalian aku tunjukkan nggak kau dapat- videonya. Aku di... Udah, kalian apa kau ini? takut. Makanya berani ngomong Woi ke sini. jantan, diam dulu. Kau kayak perempuan kau di Kalian Komalku ini. takut, makanya kalian ngomong di sini. Turunin aja si pemakan babi Kalian ini. takut. Turunin aja. Enggak, Kalian takut saya sama mau Edis, liatin ke ngomong orang. ke Enggak, saya sini. mau liatin. Kalian Bunda, ini takut. saya live-kan di YouTube. Ngomong-ngomong Enggak ke apa-apa, sini. Bunda. Aman, Bunda. Kalian Nggak takut. apa-apa. Kalian takut. Saya mau liatin Takut ngomong. Ya. Sama takut sama Edis kalian. Edis pret. Takut. Dengar teman-teman ya, seluruh rakyat Indonesia perhatikan. Orang Kristen ini teman-teman naik ke Komal kita untuk mengata-ngatai pemerintahan yang mengatakan bahwa kalau kalian mayoritas, kalian Ya, bebas lari, bicara apa lari, saja. lari. Secara tidak langsung kau sudah live kan di YouTube. Kau kabur kemanapun, muka kau itu akan terdokumentasi lama di YouTube. Tahu kau? Orang bertato yang beragama Kristen tadi teman-teman itu membela Edis yang kabur ke luar negeri, ya, yang bahkan teman-teman menista Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi Muhammad raja seks. Orang ini adalah orang yang membela Edis. Maka teman-teman lihat mainstream orang-orang beragama Kristen dari oknum-oknum begini. Mereka itu tidak peduli benar dan salah karena mereka tidak lagi percaya kepada pemerintah. Seandainya pun teman-teman yang mereka anggap itu bersalah, menurut mereka itu harus masuk penjara. Jadi mereka ini pengen dunia ini diatur oleh otak mereka. Inilah cara berpikirnya penjajah itu, calon-calonnya seperti ini cara berpikirnya. Suka-suka bapak moyangnya. Mereka pengen hidup di negara, di daerah itu diatur oleh kemauan mereka. Contoh kayak gitu. Kita bertanya baik-baik. Edis itu kabur ke luar negeri. Kalau memang Edis benar, kenapa takut? Ya kalian takut sama Edis. Kalau memang kalian Kristen yang benar diajarkan pikul salib, kalau benar ngapain kabur? Kalau memang betul-betul agamamu benar, kenapa kalian terkencing-kencing diajak diskusi ilmiah sama saya? Hah? Saya masih ada di Indonesia. Bang Zuma masih ada di Indonesia. Yonatan Nandar masih ada di Indonesia. Apakah kami takut? Tidak. Kami punya YouTube dan bahkan ketika kami sedang bicara ini bukan 1, 2, 3 YouTube yang melive-kan kami. Banyak. Kenapa kami tidak pernah takut? Karena kami insya Allah mampu mempertanggungjawabkan setiap statement kami. Ada di situ yang namanya identifikasi. Ada yang disebut dengan apa? Kita mengkonfirmasi. Nanti kalau kita menyampaikan premis-premis maka hasilnya adalah konklusi. Konklusi ini pun kita nanti mengkonfirmasi, memvalidasi kesepakatan dari yang diskusi. Ini metode. Edis pakai metode apa? Mengatakan Nabi Muhammad raja seks, apa dasarnya, dalilnya? Kau pikir aku takut sama Edis? Kutekankan sekali lagi. Demi Allah, tidak ada yang kutakutkan kecuali Allah termasuk Tuhan kau. Karena aku tidak pernah beriman bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan, melainkan makhluk Allah yang diberikan kelebihan sebagai seorang nabi. Tak perlu takut aku sama nabi. Aku masuk ke Komal Edis, ditanya mana lebih kuat Tuhanmu daripada nabiku, mencret menjawab. Kalian bilang kami, maaflah. Kalau kalian hanya modal tato dan lengan besar terus naik ke Komal ini mencoba intimidasi saya dan suruh saya berhenti, sorry ya. Kapolda Sumut pun naik ke sini seandainya marah sama saya akan bicarakan baik-baik. Pak, kami punya metode Bapak. Bapak kalau marah, apa alasannya? Kalian bicarakan tentang Yesus tiap hari bla bla. Saya akan tanya balik.
Adakah larangan membicarakan tentang Yesus dengan menggunakan metode ilmiah dalam ruang dialektika? Mana dasar hukumnya, undang-undangnya? Ini loh, maksud saya bukan menantang Kapolda Sumut, tidak. Saya menghormati beliau ya. Beliau orang Kristen ya, tapi kita harus menghargai beliau ya. Saya yakin kok orang-orang Kristen yang memiliki pendidikan tinggi, mereka paham maksud saya. Kenapa? Tidak boleh kami takut dengan siapapun. Apalagi ketika yang kami sampaikan itu ada dasarnya. Apalagi yang kami sampaikan ini adalah meredam konflik, meredam kebencian di ruang publik dengan apa? Diskusi ilmiah. Makanya judulnya di sini Nunis Naik Bertanya. Bukan Islam naik kutanya kayak Edis. Giliran Edis buka koma nenek-nenek naik ditanya-tanyain Islam. Itu cari ribut kau. Mentang-mentang kau punya tato, naik kau kesini dengan badan kau yang besar itu, kau pikir aku takut apa? Ketemu pun aku nggak takut. Paling mati aku. Mati selesai. Kematian itu pasti. Tidak ada yang bisa menemukan obat anti mati. Semua pasti mati, termasuk Tuhan kalian. Jangan mentang-mentang kau laki-laki, aku bisa kau intimidasi untuk berhenti dengan bentuk kau buka. Sorry lah, maaf, nggak bisa. Karena kebenaran itu tidak boleh ditakuti untuk disampaikan. Bahkan itu perintah dalam Al-Quran. Enak aja. Giliran membela Edis, ditanya statement Edis, menurut kau betul nggak Edis mengatakan Nabiku Raja SKS? Bukan itu. Kalau kau betul-betul percaya bahwa Edis itu benar, harusnya kau pertanggungjawabkan juga pandangan kau terkait statement Edis. Menurut kau kayak mana itu? Ditanya nggak bisa jawab. Tolonglah, kalau kita memang betul-betul orang yang gentleman, pertama kalau ngomong tuh gantian. Apalagi di komal orang. Ngomong pengen nyerocos sendiri, gantian kalau ngomong. Kamu takut. Apa indikatornya kami takut? Kalau ini Edis mereka cepat naik darah ya. Kalau kita bilang Tuhannya terkutuk, mereka santai-santai aja ya. Mereka jawab gini, Kak, Tuhan kami tidak perlu dibela. Tapi Edis berarti harus dibela Edis. Mereka. Edis itu lebih mulia berarti dari Tuhannya, Kak. Wow. Bener loh, Kak, aku udah buktiin loh, Kak. Coba kakak bikin live, terus kakak hujat Edis gitu kan. Itu pengikut Edis tuh semua trum di bawah loh, Kak. Tapi juga Yesus terkutuk, tanda tanya gitu. Coba nih aku ganti ya, Nunis nih bertanya. Terus aku bilang ini nih, Edis penyembah kelamin. Nanti mereka marah-marah itu. Nih. Iya. Coba taruh itu penis Edis sama Tuhan sama-sama nggak berfungsi. Kakak panjang kali, dia nggak bisa bikin. Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Iya, waalaikumsalam. Uskutu khairan aja. Makanya Ustaz Yusuf itu bikin tema yang sesuai dengan realitas. Edis Tuhannya Oten. Assalamualaikum. Edis Nabinya Oten, Kak. Waalaikumsalam Kak Nur Hafni. Iya, tadi saya lihat tadi itu memang lucu saya Mbak. Ketawa saya Uni dengar galak-galak saya. Saya memang kayak gitu mereka Mbak. Kemarin pun saya masuk ke komal mereka tanya jawab, mereka nggak bisa jawab malah menghina gitu nah. Bentar Kak, izin. Naik lagi si Totang nih. Apalagi kau naik ke sini? Gini Mbak Ripa ya kan. Kalian kan debater Muslim. Edis kan debater Kristen. Sekarang Edis lagi live gitu ya. Lagi live. Oke, kau tunggu di sini ya. Aku naik ke sana ya. Udah diam kau di sini. Kau di sini diam. Kau diam. Aku naik. Nggak usah kau banyak cerita. Aku naik ya. Oke. Ya. Oke. Kau diam di situ. Umi. Gak bakalan dinaikin. Nggak apa-apa. Tenang. Nggak santai Ustadz. Kita lihat. Orang ini kalau nggak diliatin, ya lagi pula saya berharap dinaikin loh. Kalau bisa dinaikin, biar saya bahas siapa raja seks. Nggak apa-apa. Aku suka itu. Sudahlah, kalau ada debater Muslim handal nggak bakalan dinaikin sama dia.
Nggak Kalian apa-apa, cuma aku malah nunggu debat, ini. kan, sama-sama Udah, debat, diam kau baku John, hantam. diam kau John. Udah kau diam, nggak usah banyak cerita kau. Nggak usah kau suruh-suruh aku. Tanpa kau suruh, aku udah ngincar orang ini, tau kau? Udah, aku nunggu di komalnya Edis. Udah kau di sini kau, di sini Pak kau, John. kau di sini. Pak John, kabur dia. Tentang iman Kabur kami, dia. saya balikin ke kalian. Kabur dia, kabur. Selamat siang Medi, silakan nyalakan. Nah aja dia. Dari selangkangan, Robmu yang lahir dari selangkangan. Robmu aja lahir dari selangkangan kok mempermasalahkan Rob kami. Ya silakan. Dikira dia aku takut sama Edis apa? Jangankan sama Edis, nenek moyang Edis saja sih ini aku sikat Tuhannya. Bukan apa-apa, bukan sikat dalam tanda kutip ini ya guys, maksudnya berdebat gitu. Kita juga nggak boleh kita nggak boleh jumawa gitu ya guys, berdosa juga kita. Tapi kan sudah pernah ngajak Edis depan dia nggak terima kan? Nggak berani. Ya sudah ngapain dipusingin? Makanya Biarin aja, nggak apa-apa, nggak usah dipusingin. ya. Salah juga yuk. Makanya orang ini kadang-kadang apa ya, mereka ini tuh kayak oten-oten ini tuh memang betul kelihatan bahwa yang mereka butuhkan tuh bukan benar dan salah, tetapi yang mereka butuhkan adalah bagaimana supaya ada orang Kristen tuh yang memancing emosi orang Islam gitu. Nah, kayak seperti Uni bilang tadi itu, memang mereka mencari emosi kita gitu. Sebenarnya mereka goblok gitu loh, Uni. Kemarin saya udah berapa kali ikut komal mereka, ada King of the King. Terpojok, akhirnya saya dimaki-maki mbak, keluar binatang semua, mama saya pun dibilangin binatang gitu. Jadi saya diam aja, saya ketawa aja, karena mereka seperti itu. Termasuk si thread Katolik kemarin 2 kali saya masuk ke komal mereka juga, saya tanya-tanya juga mereka, ya, saya kan anak gitu istilah saya lihat kan, jadi saya tanya jawab nggak bisa, akhirnya maki-makian, dibilangnya akhirnya nabi yang di ini ya, dia gaya-gaya mereka kayak gitulah, gaya mereka emang seperti itu nih. Gitu loh istilahnya. Jadi nggak bisa jawab, akhirnya memaki, memojokkan istilahnya yang nggak Nabi Muhammad itu akhirnya dihinanya. Ya seperti itulah mereka. Assalamualaikum Umi. Ya itu bukan hal yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang seperti itu kan Nur Hafnia. Assalamualaikum warahmatullahi Ya kita tidak perlu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kita tidak perlu lagi membicarakan bagaimana mereka, karena jujur saya lebih ingin tuh membahas ajaran. Karena kalau kita bicara tentang mereka itu bukan hal yang rahasia umum lagi. Maksudnya semua orang sudah tahu, apalagi yang sudah nonton diskusi lintas agama. Jadi biarkan penilaian kepada kita masing-masing, kemudian jadikan itu pembelajaran, dan penilaian itu tidak perlu kita bawa ke ranah publik untuk kita bahas, karena itu tidak bermanfaat sama sekali gitu, membuang waktu kita. Mari kita bahas hal-hal yang berbau kayak materi, contoh kayak Tuhan buka celana dalam apa, atau Tuhan ngambil bini orang. Hal-hal seperti itu yang perlu kita bahas sebagai materi pembelajaran. Mungkin seperti itu Kak Nur Hafnia. Terima kasih banyak tapi by the way informasinya, karena kalau tentang informasi Edi saya lebih tahu daripada netizen manapun, karena mohon maaf nih ya, 6 tahun ya, 6 tahun. TikTok ini baru aktif-aktifnya itu sekitar COVID tuh, 5 tahunan lah. Dan saya 4 tahunan. Saya itu udah 6 tahun. Edis itu dulu jadi congean pinggiran koreng dulu di Zoom itu. Kristen aja nggak ada yang mau temenan sama dia. Dulu. Gitu ya. Ya, apologet Kristen aja tuh nggak ada yang sama dia karena dia tuh Unitarian. Ya, jadi saya tahu banget siapa Edis. Jadi nggak perlu ceritain kelakuan orang Kristen. Jujur saya tahu Kak, insya Allah gitu. Nah, mari kita bahas ke tema saya kan pembicaraan. orang Batak, Mbak. Saya kan orang Batak, tahu benar saya, Mbak. Orang Bemarga di belakang itu, kampung saya itu kan di Siantar. Itu tahunnya Nggak usah saya. bawa ras, nggak usah kita bawa ras Kak. Kita Ya, nggak usah maksudnya bawa kan karena ras. saya satu suku. Iya, maksudnya gini, saya kan orang-orang mereka gitu nah. Kampung saya itu mayoritas mereka, jadi tahu sekali saya gitu loh. Kau ngomong di typing bilang aku Jabir. Ku tanya dulu, kalau Edis bilang nabiku Raja Sek, kau terima itu? Kalian umat Kristen ini ya, giliran apologet kalian menghina nabi kami, kalian tepuk tangan. Suami istri kalian ternyata nonton aku di bawah naiping di bawah bilang aku ini Jabir.
Suami istri loh. Kayak gitu kelakuan kalian suami istri ngata-ngatain orang. Hah? Kalau aku Kita nggak ada urusan gentlewoman dengan aku. kamu, Rifa. Kalau nggak ada urusan ngapain Kita nonton, itu ngapain nggak typing ada di bawah urusan dengan Jabir. kamu. Kalau nggak ada urusan ngapain typing di bawah bilang aku Jabir. Apa tuh Jabir? Nggak ada typing, kita kok Jabir. cuma lewat aja. Ala ini mau ku screenshot. Mau ku screenshot. Kalau yang masuk ke komal ini siapa? Kau atau aku yang masuk komalmu? Yang Ya nonton kan, kau ini ya lewat Kak. kami aja Kau nggak yang ada ngikutin di kamu. sini. Lo buktinya kau naik ke sini. Udahlah, kau Yang naik ke sini siapa? Nah kan? Laki bini ini aja kontradiksi kalian. Yang bininya sok-sok membela, kami nggak kayak gitu. Laki kau jujur mengatakan, ya kita kayak gitu mama. Mbak, konsili kalian berdua dulu. Nampak kali dusta kalian ya. Aku nggak ada follow kau, nggak ada nonton. Kalian minta naik ke sini. Kalian bilang aku Jabir. Apalah kok bisa hidup Nggak dalam ada. kebohongan begitu? Ada gitu, bisa hidup dalam kebohongan gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang suami istri. Suami istri dalam keadaan berbohong ini kayak mana dalam agama Kristen ini? Ngakunya nggak ngikutin saya, ngakunya nggak nonton tapi minta naik ke sini. Tapi apa itu Jabir, Dek? Jabir itu cantik kakak. Nggak apa-apa, jangan marah kalau Yang- dibilangin Jabir. Lu yang nggak, saya Mulut, cuma Kak. terima. Bangga dong, terima kasih aku dibilang Jabir karena aku cantik. Apa mulutku? Apa mulutku? Mulut kau Hah? tuh Kenapa terlalu mulut kau? Jabir. Ini tidak mau ngalah dengan aku berargumen dengan Mulutmu orang juga, tidak mau ngalah. apa bedanya sama Jabir, aku? kau. Ah, Bukan nggak mau kalah, memang tak terkalahkan. uang. Nggak bisa turun kau kan? Makanya jangan, ini namanya edisi munafik teman-teman ya. Ketika dia mengatakan kami tidak peduli dengan kau, tapi dia minta naik ke sini, nggak bisa turun. Kan yang kau dengan melawan dengan aku kau tak. Sekeluarga kan ketahuan bohong kan, turun. Aku nggak mau lama-lama mempermalukan kalian ya. Aku Jabir, iya kenapa? Daripada kalian laki-lakinya yang Jabir, gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berdusta sekeluarga, suami istri aja berdusta loh. Istrinya bilang, kami nggak peduli ya sama kau ya, kami nggak ada ikutin kau ya. Lakinya bilang, iya kita ngatain dia. Allahu Akbar, subhanallah. Memang akan terlihat gitu loh. Akan terlihat mana orang-orang munafik, sok-sok baik depan orang, dan akan terlihat mana orang yang keras dalam kebenaran, kerasnya benar. Kalau saya keras kepada kalian wajar karena kalian menipu. Aku nggak ada yang ngikutin kau ya, kami nggak ngikutin kau. Tahu-tahu diminta naik ke atas. Nah, gitu. Itulah kalian itu. Kita naikkan dulu satu-satu. Tadi Pak Mister aja kalau mau naik. Tadi nggak ada suara. Yang muslim jangan naik. Ya nggak usah. Yang muslim nggak usah naik. Naik yang Kristen aja lah. Pak penyembah Edis aja yang naik. Bela tuh si Edis nyembah kelamin. Pak Juan, halo Pak Juan. Ya, Halo. Ya. Silakan kakak. Muslim atau non muslim kak? Oh, tar dulu. Saya Kristen. Halo? Oke. Room ini adalah room counter ya. Sebentar saya jelaskan dulu kakak biar kakak tahu ya guna room ini apa. Room ini adalah room untuk mengcounter penista-penista agama Islam, baik dari kalangan pendeta, apologet, evangelis, hantu belau yang mengatasnamakan agamanya Kristen, dan kami tidak segan-segan untuk mengembalikan menggunakan data literasi kitab sucinya umat Kristen sendiri. Ya, nah tema saya adalah Edis menyembah kelamin. Nah, kakak boleh membahas tema ini atau kakak boleh membawa tema baru. Itu hak kakak, silakan. Iya. Saya cuma mau bilang bahwa agama Kristen menyembah yang hidup, agama Muslim menyembah yang mati, itu aja. Menyembah Tuhan orang ibu mati. pernah mati 3 hari. Tuhan gua nggak pernah mati. Tuhan lu pernah mati 3 hari, lu bangga. Tuhan pernah bangkit aja lu bangga. Sekarang gua tanya, apa gunanya Tuhan lu bangkit dari kematian untuk peradaban? Jawab.
Intinya Tuhan saya hidup menurut iman saya, Tuhanmu mati. Hah? Udah itu. Tuhanmu yang pernah mati dan bangkit itu gunanya buat peradaban apa? Iya, gunanya apa? Tuhanmu hidup gunanya apa? Buat peradaban. Ada nggak merubah peradaban? Ada nggak kemudian ditemukannya pohon kurma yang nggak pernah berhenti berbuah dekat Tuhan kau yang hidup itu? Apa coba gunanya? Coba saya tanya. Bang Rizal, jangan tambah dulu Bang Rizal. Apa guna Tuhanmu hidup dan apa? Pernah nggak waktu Perang Dunia Pertama Tuhanmu datang bagi-bagiin roti? Pernah nggak Tuhanmu datang waktu Perang Dunia Kedua bagi-bagiin roti dan arak kepada para orang-orang Kristen yang berperang waktu itu? Kalau nggak ada, ngapain Tuhanmu hidup? Kau hanya ngomong Gunanya Tuhanmu karena hidup apa? imanmu Muslim. Kau Guna hanya ngomong Tuhannya karena imanmu kakak Muslim. Juan saya hidup apa? Kakak memproklamirkan kami Tuhannya mati. Kakak memfitnah. Buktikan kalau Tuhanku mati. Tunjuk data fitnahanmu. Teman-teman, si Juan saya ini telah memfitnah mengatakan Tuhan kita mati. Tunjukkan data kalau Tuhanku mati. Oh, memang mati? Lihat aja di Al-Qur'anmu. Tunjukkan data. Data mana ayat Al-Quran yang mengatakan Allah mati? Cepat, data. Teman-teman, ini sudah masuk delik umum ya. Teman-teman dengar ya, ini sudah masuk delik umum fitnah kepada agama Islam mengatakan Allah Subhanahu wa taala kan Tuhan saya, kata dia. Saya beragama Islam. Maka kalau Tuhan saya dikatakan mati, maka dia menuduh Allah mati. Dia katakan di Al-Quran Allah mati. Ini delik umum, kalian boleh melaporkan. Iya, mana tunjukkan Tuhan saya Allah. Tuhan saya Allah, tunjukkan kepada dunia bahwa kau betul. Orang Kristen jangan nipu. Kalau jadi orang Kristen jangan nipu. Jadi Kristen jangan nipu. Masa Kristen ngajar nipu? Kok gini nih kualitas Kristen nih? Kalau Kristen menipu depan saya, nggak ada bisa hidup. Kenapa? Akan saya bongkar penipuan kalian. Sejak kapan di Al-Quran tertulis Allah itu mati? Allah jangankan mati, mengantuk pun tidak. Kau tunjuk datanya di Al-Quran. Sebelum kalau tidak kau minta maaf. Kalau enggak, teman-teman, saya instruksikan ya. Laporkan orang ini ke kantor polisi atas delik penistaan. Ini video fullnya kalau kalian mau ada di YouTube saya. Saya kasih nanti. Saya ulangi sekali lagi. Akun bernama Juan Slalon JKT ini, kalian tahu fotonya, silakan spill akunnya teman-teman. Kenapa saya harus biar kita kasih pelajaran orang-orang yang bicara seenaknya di ruang publik. Kemarin baru saya ketemu penyidik, saya katakan saya tidak suka dengan orang yang tidak punya ilmu bicara agama. Kalau saya adalah mahasiswi prodi komunikasi penyiar Islam, saya basic data dan basic ilmu pengetahuan saya. Ibu ini naik ke Komal, saya sedang bahas Edis, ibu ini bahas Tuhan, ya. Saya sedang bahas Edis, dia mau bahas Tuhan. Dia menuduh Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mati. Saya tidak terima. Delik umum, teman-teman. Siapapun umat Islam yang merasa Tuhannya sama dengan Tuhan saya, yaitu Allah, dituduh mati oleh si Juan ini. Tapi kalau saya katakan Tuhannya pernah mati, itu bukan tuduhan, karena memang itu betul. Ini delik umum. Biar teman-teman, kita bukan nakut-nakutin. Kita harus realistis supaya tidak ada orang-orang sembarangan bicara tentang Tuhan di komal-komal, suka-suka bapak moyangnya aja, ya. Untung delik umum ini ya. Kalau delik umum ini bukan cuma saya yang bisa melaporkan, kalian bebas melaporkan. Yang mengatakan Tuhan kita mati akun Juan Skolit ini, ya. Kenapa saya harus keras kepada orang ini? Ini penistaan agama. Mengatakan Tuhannya umat Islam mati itu harus ada data. Tunjuk kepada saya Al-Quran yang mengatakan Allah pernah mati sebagaimana Tuhan kau pernah mati dalam kitab kau. Kalau Tuhan kau pernah mati itu kutunjukkan datanya ya. Nih. Ya, jangan kau pancing aku nggak takut. Mau kau anak presiden pun aku nggak takut, ya. 1 Korintus pasal 11 nomor 26 ini dasarku mengatakan Tuhannya mati. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Nyungsep ke bawah. Ya. Itu data. Sekarang saya tanya, kabur kan? Gini kelakuannya nih penyembah Edis nih. Naik ke Komal, mengklaim Tuhanmu hidup padahal Tuhanmu mati, pernah mati. Dan aku nggak tahu apa manfaat Tuhanmu pernah hidup. Sampai detik ini aku nggak tahu jawabannya apa buat peradaban. Kau bilang Tuhan kami mati. Mana datanya nggak ada. Kayak gini agama Kristen. Apakah begini cara kalian membela agama kalian? Dengan menipu. Dengan memfitnah agama lain. Kalau saya dikatakan memfitnah, saya bisa tunjukkan datanya. Jangan mentang-mentang kalian itu bertato. Mungkin keluarga dari kalangan terhormat, orang kaya, entah mau naga 9 kek, bodo amat, siapa kek kalian gitu. Seenak-enaknya kalian menyebutkan Tuhan orang lain mati, nggak ada tertulis, tapi Tuhan kalian mati, kalian tolak.
Jangan kalian bolak-balikkan logika. Jangan kalian seenak-enaknya mengikuti cara-cara penjajah di Indonesia ini yang punya landasan hukum demokrasi. Saya kasih tempat loh. Tema saya hari ini Edis sembah kelamin. Ada yang merasa tersinggung, naik. Tapi dengan syarat, apanya Edis kalian? Apa urusan kalian dengan Edis? Ini saya punya dasar. Mengatakan Edis menyembah kelamin itu ada dasarnya. Dasar hasil diskusi di komen Ustadz Arif. Orangnya masih ada nih Ustadz Arif di sini nih. Ustadz Arif bisa bersaksi nanti. Bahkan saya punya videonya kalau tidak salah. Jangan macam-macam sama umat Islam. Umat Islam kalau kalian bicara tentang pribadi aku masalah. Kalian bilang aku jabir, aku ya udah, iyalah aku jabir, apa kau? Tapi Tuhanku kalian bilang depanku. Enak aja. Gak pakai data pula. Kebiasaan orang Kristen naik ke Komal ini. Pasti ngomong itu enggak bawa data. Ngomong pakai kebencian. Memang Halo, kan Bunda Jojo. Agama di sebelah itu kan memang mereka sudah kebencian terhadap nabi-nabi kan sudah ada. Jadi Iya. kita sudah mempermainkan mereka. Jadi kalau kita lawan kita lawan setan deh. Jadi harus Melawan pelan-pelan. setan kita nih. Kita harus musuhin. Pelan-pelan deh. Ya, Bunda Jojo. Iya, nih pelan-pelan nih Kak, pelan-pelan nih. Bunda Jojo. Tuh. Ya. Juan Salon Christine Marbun. Nah, ini nama akunnya nih. Ibu ini nih. Ibu hati-hati, Bu. Cyber itu, Bu, ya. Cyber itu bisa mencari tahu lokasi kita walaupun kita pakai akun fake, Bu. Apalagi kita pakai akun asli. Belum lagi foto keluarga kita samperin. Ibu nggak malu anak-anak ibu nonton nanti ibu bilang Tuhannya umat Islam mati. Saya di sini nggak bahas Tuhan ibu. Atau ibu menyembah Edis. Lucu. Komal saya temanya Edis sembah kelamin. Ibu naik ke sini nuduh Tuhan saya mati. Sopan nggak ibu itu? Bagus nggak kelakuan ibu itu? Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Oh iya dong, saya harus bukan ngancam nih. Saya menghimbau untuk seluruh umat Islam. Kalau Tuhan kita yang dihina, laporkan. Kalau aku yang dihujat, biarkan. Kau sudah sopan, menurut agama aku sudah sopan. Sopan Islam dan sopan Kristen beda. Sopan di Kristen itu cium kudus dengan musuh, nggak bisa, itu nggak sopan namanya, itu kurang ajar kalau di kami. Beda, jangan kau ajari kami umat Islam sopan. Kami, kesopanan kami itu adanya di Al-Quran dan hadis. Tegas sebagai perempuan di hadapan penista Tuhanku, itu kesopanan namanya. Itu akhlakku. Keras kepada kafir penista Tuhanku, itu akhlakku. Itu. Ini apalagi nih si Kepas ini. Tahu aja, langsung tahu ya. Langsung tahu. Mukamu dulu. Ini statement Tahu atau aku. ini statement atau pertanyaan ini. Edis sembah kelamin, ada tanda tanya. Berarti masih diragukan, berarti kan gitu. Bukan diragukan untukku, tapi diragukan untukmu. Makanya aku ingin konfirmasi, menurut kau Edis nyembah kelamin nggak? Kan gitu. Oke. Kenapa? Kan ketika seseorang bertanya, berarti kan dia masih belum tahu. Benar nggak? Iya, aku samamu, pertanyaannya samamu. Aku kan bertanya ini kepada narasumber yang naik. Kau kan narasumbernya, Bang. Nah, sekarang aku tanya samamu, Bang. Edis sembah kelamin nggak, Bang? Karena menurut aku Enggak iya. Menurut kau kayak mana? Nah, mari kita bahas. Kita diskusi ya. Kau orang berpendidikan kan? Oke. Tahu aturan diskusi Ya. bergantian. Iya. Oke, Menurut yo. Edis, Lanjut. apa yang ada pada diri Yesus adalah Yesus. Sepakat nggak? Pakat. Tangan Yesus adalah Yesus. Betul nggak? Sepakat. Kelamin Yesus adalah Yesus. Betul nggak? Sepakat. Ya sudah, kalau gitu kau pun ikut penyembah kelamin kau.
Karena kalau kelamin Itu kan Yesus adalah Yesus berarti kemanusiaannya, kedagingannya. kelamin Yesus adalah Yesus berarti kau penyembah kelamin. Ya apapun penjelasannya berarti betul kalian Nanti penyembah bila- kelamin. Makasih Bang Kepas ya, kejujuranmu aku apresiasi. Terjawab guys. Enggak begitu. Ada lagi yang mau bantah, Nek? Kalau Kristen cara gini Uniripa. Kalau Kristen sudut Bang, pandangnya enggak begitu. pertanyaan kita sudah selesai Bang. Apakah kelamin Yesus adalah Yesus? Iya. Kamu menyembah Yesus nggak? Iya, berarti kamu menyembah kelamin. Karena kelamin Yesus adalah Yesus. Apalagi? Ngapain kita ribet-ribet Bang hidup ini? Loh, Bang Kepas, Kau sederhana kak, kau sederhana itu Uniripa. Bang Kepas, Dalam Bang Kepas. menjelaskan tentang Yesus. Bang Kepas cuman Ya, silakan. ingin nanya itu kelamin Yesus itu hidup atau mati? Dia kan orang suci, dia kan nggak hidup, dia itu kan hanya formalitas saja. oh nggak hidup, astag. Berarti Nggak hidup, ketika betul. kelamin Yesus itu adalah Yesus, maka kelamin adalah Yesus yang tak hidup. Astagfirullah. Kan gini ya, Yesus itu kan Tuhan, mana mungkin hidup? Berarti kan hawa nafsu ini kan mengundang dosa. Ya sudah nggak apa-apa, Yesus jangan itu- dijelasin Bang. Yang penting nggak hidup udah gitu aja, teman-teman ya. Bang Iya, Kepas nggak mengatakan kelamin Yesus tidak hidup. Berarti Yesus dia nggak punya hawa nafsu tapi Adam nafsu ya? Ya enggak lah, dia kan Tuhan. Udah Kalau- kita di situ sama Kak, ada dua seperti poin saya. Kak Iqbal, kita penekanan 2 poin ini karena kalau yang lain itu kita nggak penting Kak. Mau dia gimana ya. Ada 2 jawaban yang telah kita temukan untuk kali ini dari Pak Kepas ya. Terima kasih Pak Kepas. Pak Kepas mewakili umat Kristiani keseluruhan atau mewakili diri sendiri Pak? Sendiri aja dulu Uniripa. Baik, Jangan mewakili sebagai seluruh orang umat. baik, sebagai orang Kristen Pak Kepas mengakui bahwa tadi kelamin Yesus adalah Yesus, maka Fik, Edis dan Pak Kepas penyembah kelamin. Dan Pak Kepas mengakui bahwa kelamin Yesus tidak hidup, maka kelamin Yesus yang adalah Yesus ternyata adalah Yesus yang tidak hidup. Terima kasih Pak Kepas, jawabannya membuat saya agak sedikit prihatin dengan kenyataan ini, tapi yang tidak apa-apa. Pak Kepas boleh di sini duduk untuk nanti berdiskusi dengan orang Kristen lainnya kalau ada yang menyanggah Anda, oke? Silakan. Baik teman-teman yang lain mau menyanggah Pak Kepas boleh ya, karena itu Pak Kepas sendiri yang bilang ya, bukan saya ya, maaf ya. Jangan ganggu saya ya. Ya iyalah, Jangan Yesus. Ya iyalah, Yesus itu kan Tuhan. Iya Pak Kepas nggak dikasih bicara dulu, kita sapa yang lain dulu. Halo Pak Hendra. Ya, halo. Ya, Pak Hendra, di sini tadi Pak Kepas sudah mengakui Edis dan Pak Kepas penyembah kelamin karena memang menurut Pak Kepas dan Edis kelamin Yesus adalah Yesus. Maka ketika Pak Kepas menyembah Yesus termasuk kelamin, maka Pak Kepas penyembah kelamin juga bisa dikatakan begitu. Dan Pak Kepas menambahkan lagi bahwa kelamin Yesus itu tidak hidup. Pak Hendra sepakat dengan Pak Kepas, boleh saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi nanti biar tidak terjadi pertengkaran di antara kita bersama. Menyembah kelamin gimana maksudnya? Soalnya nggak mengikuti dari tadi, baru masuk aja. Baik, saya ulangi sekali lagi ya Pak Hendra. Judul saya kan Edis menyembah kelamin. Kenapa saya katakan Edis menyembah kelamin? Karena Edis mengakui kelamin Yesus adalah Yesus. Kelamin Yesus itu adalah Yesus sendiri, Yesus. Kelamin dalam arti apa? Jenisnya. Kelamin ya apalagi Pak? Nggak ada lagi Pak, kelamin dalam artian apa Pak? Nggak ada. Aku nggak mau menjelaskan kelamin Laki-laki, definisinya apa. perempuan Masa gitu Bapak nggak tahu? maksudnya. Pak Laki-laki Yesus atau laki-laki apa perempuan? perempuan Pak? Ya, laki-laki. Lihat aja. Ya udah kok Bapak nanya? Emang Yesus punya kelamin perempuan Pak? Enggak, iya kan kelamin, kalau kata kelamin nggak enak kedengarannya. Nah, Kalau teman-teman perhatikan ya. Yesus sendiri aja gitu. Ya, maka tadi Pak Kepas mengakui bahwa kelamin Yesus adalah Yesus. Kata Pak Kepas, konsekuensi logiknya Pak Kepas boleh, kalau Pak Kepas mengatakan kelamin Yesus adalah Yesus, Pak Kepas ini bisa dikatakan penyembah Yesus, juga penyembah kelamin. Nah, Bapak sepakat tidak dengan argumentasi dari Pak Kepas tadi? Lucu anu ini. Argumennya lucu. Bapak ngerti nggak pertanyaan? Kalau Bapak tidak mengerti pertanyaan, Bapak nggak apa-apa nggak jawab. Tapi Bapak cuma jawab aja. Mau jawab apa nggak nih? Lucu aja, argumennya lucu. Ya udah Bapak nggak nanggapin ya. Bapak nggak mau jawab ya. Ya sudah. Bapak kalau lucu Bapak ketawa. Mic-nya ditutup. Bapak ketawa sendiri ya. Saya sapa yang lain deh. Lucu argumennya.
Iya, kalau lucu ketawa sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak kita, Pak. Bapak tutup mic, Bapak ketawa sendiri. Argumen juga lucu. Bahas temanya, bisa bacakan. Edis menyembah kelamin dan sudah divalidasi oleh Pak Kepas Menyembah bahwa betul. kelamin. Menyembah itu apa? Betul. Menyembah Menyembah itu itu apa? mengabdikan diri, ya. Nggak usah kau ajarkan, kau tanya sama aku menyembah. Aku lagi nggak perlu kau jelaskan menyembah. Aku tanya, betul tidak menurut kau Edis menyembah Berarti kelamin, kamu juga menuhankan menyembah kelamin? mayat Muhammad, kelamin Muhammad gimana? Oh, enggak sih? dong. Kamu juga Enggak mengabdi dong. kepada Muhammad. Oh tidak mengabdi sepenuhnya seperti yang kau maksud, karena kami boleh menolak apa yang Nabi Muhammad anjurkan. Contoh, kalau Nabi Muhammad menganjurkan untuk sholat duha 2 hari, aku boleh nggak ikut, nggak berdosa. Menyembah Muhammad, kelamin Muhammad nggak sadar. Kau cuman bisa ketawa-ketawa. Kutanya Edis nyembah kelamin, kau nggak bisa jawab. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Mengabdikan diri itu bukan mengikuti perintah, karena kalau ngikutin perintah mamaku juga kuabdikan diriku kepadanya. Paham kau? Kau sama kayak Edis kau otakmu ya. Jadi menurut kau, kalau seandainya laki-laki kepada perempuan bininya taatlah kepada istri, kepada suami-suami, kau bilang itu orang Kristen, perempuannya nyembah laki-laki itu. Otak kalian sebagai orang Kristen kenapa sih? Ya, makanya kau ngelihat lobang kebayang kelamin, itulah kalian. Jadi di sini judulnya adalah Edis sembah kelamin. Artinya Edis sembah kelamin ini maksudnya apa? Ketika Edis mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka di saat itu juga Edis mengatakan bahwa kelamin Tuhan adalah Tuhan. Ya, maka Edis bisa Kok dikatakan begitu artinya? penyembah. Kok begitu artinya? Ngarang sendiri. Makanya saya tanya, menurut Bapak, apa yang ada pada diri Yesus itu adalah Yesus? Ya Yesus. Tangan Yesus apakah Yesus? Ya Yesus. Kelamin Yesus apakah Yesus? Kok kelamin lagi? Yesus ya Yesus. Nggak ada kelamin lagi. Giliran tangan Yesus adalah Yesus, giliran kelamin kenapa nggak dijawab? Kok kelamin? Tangan Yesus Yesus, ya Yesus Yesus. bukan. Pertanyaan saya adalah, apakah segala sesuatu yang ada pada diri Yesus adalah Yesus? Ya Yesus. Rambut Yesus, Yesus bukan. Ya Yesus. Kaki Yesus, Yesus bukan. Semua yang ada dalam diri Yesus ya Yesus. Ya udah kalau gitu kelamin Nggak Yesus usah adalah pakai Yesus. kata kelamin. Kok kelamin? Sepakat. Kenapa pakai kata kelamin? Suka-suka saya lah. Saya lagi bahas Edis sembah kelamin kok kamu yang nggak terima. Terima kasih. Artinya Pak Hendra. udah diam dulu lah. Pak Hendra. Pak Hendra. Pak Ya. Hendra. Ya. Kelamin Yesus itu hidup atau mati? Kok kelamin ya Yesus ya Yesus, nggak ada kelamin. Iya, maksudnya Yesus nggak punya kelamin. Hidup nggak Tunggu. kelaminnya? Enggak, Pak. Bentar, Kak. Dibahasnya Bapak bilang kelamin Yesus. gimana sih? Tunggu, Bapak mengatakan Yesus tidak punya kelamin. Ya Yesus ya Yesus. Wah, penghujatan itu, Tidak punya laporkan. kelamin dia. Hujatan ini ngeri, ini Tuhannya bilang nggak punya kelamin nih. Hujat Jahat banget Bapak nih, ini. Pak, dia laki loh, Pak. Ya Yesus ya laki ya sudah. Jahat banget nih, Yesus. Bapak. Mbak, dia punya kelamin nggak? Bahasnya Dia ngatain kelamin. Tuhannya, dia ngatain Apa Tuhan. gunanya bahas Bapak kalau kelamin? nggak mampu tema ini, untuk membuktikan bahwa tidak layak Tuhan itu punya kelamin. Nah, itu untuk membuktikan kebenaran bahwa Tuhan itu tidak berkelamin. Itu gunanya saya bahas di sini. Tidak pantas, tidak layak, dan tidak patut Tuhan dikatakan berkelamin. Itu kenapa saya harus bahas tema Ayatnya ini. di mana? Paham kalian? Ayatnya di mana? Allah laisa kamitslihi syai'un. Makanya saya tanya, bapaknya Yesus, Tuhan dalam perjanjian lama punya kelamin atau enggak? Ya Tuhan ya Tuhan. Bapaknya ya. Kamu nih apa sih? Kelvin mau makan nggak? Kalau mau makan silakan. Nanti Uni kasih yang Gini lain. loh, Tunggu yang lain. makanya nanyanya gini Unik supaya dia berkembang gitu. Nih, Bapak Hendra yang kami kasihi, apa fungsinya Tuhan berkelamin? Silahkan. Kalau di Alkitab kita tidak ada fungsi-fungsi Tuhan berkelamin. Terus ngapain Tuhannya ada kelaminnya kalau nggak ada fungsi? Pokoknya mengajari kita yang baik-baik aja lah. Nah itu, dari kebaikannya Tuhan, apa kebaikan dari kelaminnya Tuhan ini? Tuhan punya kelamin, Tuhan berkelamin tidak ada. Di Alkitab kita tidak pernah yang bahas-bahas kelamin Tuhan itu ini. Dalam kitabnya Pak Hendra, Tuhannya menjadi manusia nggak?
Ya menjadi manusia Tuhan Yesus. Nah, itu menjadi manusia berserta kelamin atau tanpa kelamin dia? Ya manusia ya manusia. Kalau dia laki-laki ya pasti laki-laki kelaminnya. Kalau perempuan ya perempuan. Nah, fungsinya apa tuh kelamin di Tuhan ini? Ya menunjukkan jenisnya bahwa dia itu laki-laki, jenis Tuhan Yesus itu ya laki-laki. Oh, jadi Yesus adalah Tuhan berjenis laki-laki. Nah, karena kalau kayak gini kan kita jelas jadinya. Iya. Ada di fotonya aja sudah lihat sudah. Ya udah kalau begitu. Kan jadi gitu kawan-kawan. Tuhan berkelamin untuk menandakan jenisnya gitu. Jadi kita kan tahu yang Islam nih bisa bertoleransi. Dalam Kristen Tuhan itu ada jenisnya. Jenisnya tadi laki-laki. Tinggal kita cari siapa tahu ada jenis. Iya, siapa tahu ada Tuhan yang berjenis perempuan kan gitu. Terima kasih Pak ilmunya Pak. Toleransi di sini terjadi. Toleransi terjadi di sini. Sama kayak Kepas tadi udah toleransi Uni, udah diakui sama Kepas bahwa kelamin Yesus adalah Yesus kata dia. Dan dia diam. Ketika Uni katakan berarti kamu juga penyembah kelamin kayak Edis. Akhirnya dia diam kan. Berarti kita toleransi sama Kepas. Kita nggak perlu marah sama Kepas. Ngapain kita marah sama orang yang ngaku-ngaku penyembah kelamin ini kan nggak boleh kan Dek? Dia dalam siapa yang lain lagi? Itu tidak ada yang kelamin Yesus kelamin itu ini tidak ada. Yang kita tahu Ada ajarannya kelamin yang kita seperti ambil punya dari keledai situ. ada. Siapa bilang nggak ada kelamin di kitab Anda? Ada tuh Yeskiel pasal 23 nomor 20 kelamin seperti punya keledai pancaran mandinya kayak kuda ada. Bilang nggak ada nggak ada. Ayatnya Alkitab. Yeskiel pasal 23 nomor 20 baca. Nggak ada. Dibilang nggak ada kelamin. Ada kelamin Pak, paling banyak tuh Yesus, kelamin banyak, keledai. buah dada juga ada. Jangan Kan bukan keledai, kelamin. Yesus ya Yesus. Kelamin ini. Kelamin. Bapak tadi bilang nggak ada ayat-ayat kelamin dalam kitab Bapak tuh banyak tuh, dalam kelamin-kelaminan banyak. Tapi enggak kelamin Yesus. Yesus tidak ada mengajarkan masalah kelamin. Jadi Ya kalau Yesus nggak ada kelaminnya bukan manusia sempurna dong Pak. Ya iya dia ya ajarkan itu tidak ada masalah kelamin. Oh alah gitu maksudnya. Ajarannya nggak ada yang tentang kelamin. Tapi dianya berkelamin nggak? Ya. Kelamin dalam arti dia laki-laki. Nah, kan tadi udah dijelasin itu. Dia berkelamin dalam arti laki-laki. Buat apa? Fungsinya apa? Ini Tuhan berkelamin laki-laki ini fungsinya apa? Kalau di ajaran kita tuh tidak ada fungsi kelamin itu ini. Ya kalau gitu ngapain berkelamin kalau nggak ada fungsinya? Gitu deh. Tidak ada bahas kelamin itu ini untuk. Memang nggak ada bahas kelamin. Memang nggak ada bahas kan nggak mungkin kan ketika mengajar Tuhannya kan lihat ini ya, bentuknya begini kalau dia dipegang begini kan nggak mungkin begitu kan? Tidak ada. Ya udah kalau misalnya nggak ada kan buat apa jadinya kan sia-sia jadinya pekerjaan Tuhan gitu. Kok sia-sia? Ya karena dia datang berkelamin tapi kelaminnya tidak ada fungsinya seperti yang dibilang Pak Hendra. Kok jangan mengarah ke kelamin ngomongnya. Oke. Kalau arahnya Oke, kalau misalnya susah kita artikan. susah ya. Oh, ya udah kita main yang gampang aja Pak, main yang gampang aja. Adakah apa Tuhannya Bapak ketika menjadi manusia punya rumah permanen? Tidak ada masalah rumah permanen itu ini. Nggak ada juga rumah permanen, aduh. Di Alkitab tidak ada rumah Yesus permanen, tidak ada. Nggak ada. Berarti rumahnya pindah-pindah ini Tuhan. Tuhan Yesus dilahir di kandang domba. Lahir di kandang domba. Waktu dewasa tinggalnya di mana, Bu? Rumah tidak ada. Tidak ada rumah. Waduh, susah juga. Apa yang pernah Yesus berikan barang-barang pribadinya kepada orang-orang terdekatnya? Tuhan Yesus tidak pernah memberikan barang-barang pribadi. Nggak punya rumah, nggak pernah memberikan barang-barang pribadi. Memberikan ajarannya untuk murid-muridnya. Ada di Alkitab. Ajaran, ucapan-ucapan gitu maksudnya. Ya. Ucapan-ucapan saja. Ya, ada aja di Alkitab. Perintah-perintah Tuhan Yesus itu ada. Oh berarti cuma di ucapan-ucapan, perintah, wejangan kayak gitu-gitu ya, nggak ada barang konkret ya? Untuk apa barang-barang konkret? Ya kalau memang mengasihi kan pasti ada barang yang diberikan gitu dari pribadinya. Harusnya kan gitu. Berarti Loh, ketawa. kalau mengasihi orang harus kasih barang begitu.
Coba Pak Hendra pernah ngasih apa ke istri? Ya itu kan lain istri. Lain. Muridnya sama untuk istri lain. Nah maksudnya dalam hal-hal kecil saja kita tahu ketika kita mengasihi seseorang pasti ada barang yang kita Harus berikan, kasih duit. kan gitu. Ya, Duit. Yesus pernah nggak memberikan uang? Nggak pernah. lain ceritanya ini. Lain cerita juga. Aduh susah juga ya. Tuhan Yesus. Jadi perbuatan yang seperti apa yang bisa kita contoh ini? Memberikan barang nggak ada, punya rumah sendiri nggak ada juga. Apa dong? Ya ajarannya, ilmunya yang kita ambil di Tuhan Yesus itu. Oke, dia apa? Seorang ilmuwan waktu di zaman itu. Oh, namanya Tuhan Yesus, Tuhan sudah Tuhan. Ya, apa ilmunya? Lihat aja di Alkitab Tuhan mengajarkan. Lu gimana? Ini jemaatnya, penyembahnya ini ditanya malah disuruh kita nyari sendiri. Ngapain naik Pak kalau kita nyari sendiri? Ya, Tuhan kita kan itu ajaran Yesus kepada kita. Nah, apa coba ajaran Yesus? Nggak ada. Kita Yesus ajarkan kita kalau kita mengisi orang kasih duit, nggak ada. Nggak ada kalau kita mengasihi orang pasti duit. Jadi apa? Kasihnya Yesus apa kalau bukan duit? Nggak ada. Tuhan Yesus mengajarkan kita yang kasih duit kalau kita mengasihi orang, nggak ada. Oke, kalau misalnya mengasihi orang bukan uang, apa dong yang dikasih Yesus? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan, bukan berarti. Oh, jadi yang dikasih pengajaran-pengajaran gitu ya? Iya, ajaran teladan bagi kita. Nah, teladan, Mario Teguh lah ya? Iya. Motivator, segitu berarti, mentoknya segitu ya? Kok lari? Ini malah ketawa ini. Dia fokus lah ke anunya ini. Katanya Tuhan Yesus tadi. Iya, soalnya kita udah katanya mau ganti topik. Aku ganti topiknya segala nggak ada, segala nggak punya. Bingung jadi mau bahasnya yang mananya gitu. Kalau kita berpindah-pindah judulnya bisa. Ya tadi katanya dibahas yang ini, nggak usah bahas kelamin ya. Udah kita bahas yang lain. Rumah ada nggak? Nggak ada. Ya udah, ada barang dikasih nggak? Nggak ada juga. Apalagi dong kita bahas? Memang nggak ada gimana? Yang ada apa? Ya ajarannya, teladannya. Oke, ajarannya apa isinya ajarannya? Ada perintah, kita sudah ada perintah lengkap. Ya udah gini deh supaya berkembang ya. Ini gue bantu. Ada ajarannya Yesus. Laksanakan saja begitu. Kita laksanakan, oke? Siap. Nah, ini ada ajaran Yesus, Pak, di Matius 7 nomor 7, Pak. Ini bagus. Dan kita pengen tahu gimana Kristen melakukan ajaran ini. Di Matius 7 nomor 7, nanti Bapak Ibu bisa buka di Bible cetaknya di rumah. Di sini ada pengajaran begini dari Yesus ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu gitu. Sudah dipraktekkan, Pak? Ya terus? Bapak sudah minta-minta? Minta maksudnya? Loh ini ajarannya Matius 7 nomor 7. Mintalah mintalah maka akan diberikan kepadamu katanya. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Bapak udah pernah coba minta terus dapat? Ya, Bapak udah pernah coba minta terus diberi? Banyak. Oke, Bapak pernah minta apa ke orang? Minta anak dapat. Minta anak ke siapa? Iya. Kita kan doa kita dalam kehidupan kita harus berdoa. Mau ibarat situ jomblo lah itu. Mau cepat minta istri, dapat istri, ya doa dengan sungguh. Loh, ini terus kalau minta ke manusia gimana? Ya kita di sini bukan ke Tuhan, Pak, nggak ada Tuhan di sini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Masa Tuhan punya pintu kan gitu? Tuhan itu suruh kita berdoa sambil bekerja. Tuh orang Kristen nggak ada kata doanya juga di situ. Ini
Wah, Bapak ini nambah-nambahin apa yang tidak tertulis ini. Mana bahin, bukan itulah. Kita kan minta sama Tuhan tuh, bukan berarti kita. Nah, di situ minta. Tidak mungkin. Kalau tidak kita doa, Tuhan tunjukkan jalan untuk usaha. Kita berusaha. Oh, jadi ini minta-mintanya ke Tuhan ya, bukan ke sesama manusia ya. Lewat perantara manusia, Tuhan memberi kita rezeki, begitu. Oh gitu, kirain ke manusia Pak. Maaf. Ya udah, kalau memang tafsirnya begitu, ya udahlah, kita mau gimana ya. Sabar. Ya kalau misalnya perintahnya begitu ya gimana, kita cuma bisa oh aja gitu. Oke, berikutnya Pak, ini ada di Lukas. Kita kan sesuai ajaran Yesus aja kita. Iya, tapi kan ajaran Yesusnya bukan minta ke Tuhan ini mintalah ini. Ya mintalah, kan minta ke Tuhan dalam arti bukan kamu yang minta, doa kita maksud Tuhan begitu. Oh gitu, jadi ditafsirkannya bukan minta-minta ke sesama manusia ya, tapi ditafsirkannya minta ke Tuhan. Oke lah, nggak apa-apa. Dia kan sudah ke surga, sudah bangkit. Udah bangkit dia ya. Nah, ini orang yang udah bangkit ini bisa terkabul, baik itu lewat manusia. Oke. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.